Malam itu adalah malam ke-10 bulan Ramadan. Di sebuah perkampungan kecil di pinggiran kota Bandung, suasana selepas maghrib selalu ramai. Anak-anak berlarian, berteriak, dan tertawa memecah keheningan malam. Tapi ada satu aturan tak tertulis yang sudah diwariskan turun-temurun oleh orang tua mereka. Jangan main petak umpet setelah maghrib. Tapi seperti biasa, anak-anak kadang tak mendengarkan. Raka, Intan, dan Aldi adalah 3 sahabat karib yang selalu berbuka puasa bersama di rumah Raka. Setelah salat maghrib dan makan ringan, biasanya mereka menunggu waktu tarawih. Tapi malam itu, entah kenapa, mereka merasa gelisah. Hawa malam terasa lebih lembab dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah meski tidak hujan. Main benteng yuk, ajak Aldi. Ah, capek, petak umpet aja, seru, sahut Intan sambil tersenyum jahil. Raka sempat ragu, tapi kata ibu, jangan main petak umpet abis maghrib. Aldi tertawa, kata orang tua MAH, apa aja dilarang, nanti juga gak kenapa-kenapa. Setelah diskusi singkat, mereka bertiga setuju. Lokasinya, halaman belakang rumah Raka yang luas, penuh semak, pohon pisang, dan satu pohon mangga tua di tengah. Raka yang paling tua diminta jadi penjaga pertama. Ia menutup mata, menghadap ke tembok, dan mulai menghitung. 1, 2, 3. Intan langsung berlari ke balik tumpukan kayu di pojok halaman. Aldi menyelinap ke belakang kandang ayam. Angin malam makin terasa dingin, dan suasana perlahan menjadi lebih sunyi. 10. Aku cari ya, teriak Raka. Ia mulai menyusuri halaman, membuka semak-semak, dan memeriksa balik pohon. Tak butuh waktu lama, ia menemukan Intan yang berusaha menahan tawa. Aldi pun ketahuan setelah seekor ayam mendadak berkokok karena kaget. Mereka tertawa bersama. 1 ronde selesai. Tapi saat hendak bermain ronde kedua, Aldi berkata pelan, tadi kalian dengar suara anak kecil nangis gak sih? Raka dan Intan saling pandang. Enggak. Aldi mengangguk ragu. Mungkin cuma perasaan gue. Mereka lanjut ronde kedua. Kali ini Intan jadi penjaga. Lagi-lagi, mereka bermain dengan penuh semangat. Tapi saat Intan menghitung, dia sempat melihat sesuatu dari sudut matanya. Bayangan kecil yang berlari ke balik pohon mangga tua. Aldia, teriak Intan. Tidak ada jawaban. Begitu permainan selesai, Aldi dan Raka muncul dari persembunyian. Tapi Intan bertanya dengan nada bingung. Tadi yang sembunyi cuma kalian berdua. Raka menjawab, iya, emang siapa lagi? Intan terdiam. Ia yakin tadi melihat seseorang ketiga lari ke arah pohon mangga. Tapi tak mungkin, mereka cuma bertiga. Malam itu setelah tarawih, Raka masih merasa gelisah. Ia mencoba tidur lebih awal. Tapi sekitar pukul 2 pagi, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki kecil di luar jendela kamarnya. Tap, tap, tap. Langkah itu pelan, lalu berhenti tepat di depan jendela. Raka menahan napas. Perlahan, ia melirik. Tak ada siapa-siapa. Tapi jendelanya terbuka sedikit. Ia yakin ia menutup jendela sebelum tidur. Saat Raka hendak bangkit, terdengar suara dari balik lemari. Ayo main lagi. Pagi harinya, Raka langsung cerita ke Aldi dan Intan. Mereka awalnya mengira itu hanya mimpi. Tapi Aldi juga mengaku mengalami hal aneh. Semalam ia mimpi dihitung oleh seseorang. Tapi saat ia membuka mata, suara hitungan itu masih terdengar. 1, 2, 3. Suaranya lirih, seperti suara anak kecil. Tapi bukan suara Raka. Bukan suara Intan. Dan paling menyeramkan, Aldi berkata, gue ngumpet di bawah kolong kasur. Tapi pas nengok, ada anak kecil lain juga ngumpet di situ. Dia cuma senyum, dan mulutnya sobek sampai pipi. Intan mulai gelisah. Ia mengajak mereka bertiga bicara ke kakeknya yang seorang sesepuh kampung. Setelah mendengar cerita mereka, wajah kakeknya langsung berubah tegang. Kalian main petak umpet setelah maghrib? Tanyanya. Raka mengangguk. Kakek menarik napas dalam. Permainan itu membuka jalur buat roh anak-anak yang tersesat. Setiap kali kalian ngitung, kalian mengundang mereka ikut bermain. Dan, kalau ada yang belum ditemukan sampai akhir permainan,
mereka akan terus bersembunyi. Selamanya. Malam itu, mereka tak bermain lagi. Tapi sesuatu terasa janggal. Keesokan paginya, seorang anak kecil dari kampung sebelah datang ke rumah Raka. Wajahnya cemas. "Kalian kemarin main sama anak namanya Wandi?" "Ya," tanyanya. "Siapa?" tanya Intan. "Wandi, teman aku. Dia belum pulang dari kemarin sore," kata ibunya. "Terakhir dia main ke sini." Raka merasa darahnya membeku. Mereka tidak pernah mengajak anak lain. Tapi, ada suara ketiga. Ada bayangan yang ikut bersembunyi. Dan seseorang belum ditemukan. Sejak malam itu, suasana di rumah Raka berubah. Sekalipun ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan kegiatan lain, salat tarawih, mengaji, berbuka puasa bersama keluarga, selalu ada bayangan samar yang mengikuti. Sebuah perasaan aneh bahwa seseorang sedang mengawasinya. Raka mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak ia pedulikan. Seperti suara langkah pelan di atap saat dini hari, atau bekas jari kecil di kaca jendela kamarnya yang tak bisa hilang meski dibersihkan. Bahkan ayam-ayam di halaman belakang kerap berkokok tengah malam, padahal itu bukan waktu mereka. Dan di balik semuanya, satu pertanyaan terus menghantui. Siapa yang ikut bermain malam itu? Minggu berikutnya, Aldi dan Intan ikut merasakan gangguan yang serupa. Pagi-pagi, Intan menemukan boneka kecil di depan rumahnya. Boneka usang, kepala hampir copot, bajunya kusam dan sobek. Tapi yang paling aneh, di dada boneka itu ada tulisan spidol merah. "Belum ketemu." Sementara Aldi, suatu malam saat terbangun karena ingin buang air kecil, melihat bayangan tubuh kecil duduk di ruang tamu rumahnya, punggung membelakangi, dengan rambut berantakan dan kepala miring ke satu sisi. Begitu dia memanggil, bayangan itu menoleh dengan gerakan kaku. Tapi wajahnya tidak ada. Mereka bertiga memutuskan bertemu diam-diam setelah tarawih, duduk di bawah pohon mangga tempat mereka biasa bermain. "Kita harus cari tahu siapa anak itu," kata Raka pelan. "Gue takut," bisik Intan. "Kakek gue bilang, kalau anak itu gak ditemukan, dia bisa narik kita buat ikut." Aldi mengangguk. "Dan kalau kita gak main lagi, itu artinya permainan belum selesai." Sunyi sesaat. Angin malam bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun di atas kepala mereka. Lalu, terdengar suara dari balik semak. "Aku belum dihitung." Mereka bertiga langsung berdiri serempak. Tak ada siapa-siapa di sana. Tapi Raka sempat melihat sepasang mata kecil berwarna hitam pekat menatap dari balik daun pisang, sebelum menghilang. Mereka akhirnya memutuskan mencari tahu lebih dalam. Keesokan harinya, Raka pergi ke rumah ketua RT, Pak Surya, yang juga dikenal suka menyimpan cerita-cerita lama tentang kampung itu. Mereka berpura-pura bertanya soal permainan anak-anak zaman dulu. Pak Surya tertawa kecil. "Dulu anak-anak suka main petak umpet juga. Tapi setelah kejadian itu, semuanya berhenti." Raka langsung tertarik. "Kejadian apa, Pak?" Wajah Pak Surya mengeras. Ia menatap Raka tajam, lalu berkata, "Ada anak kecil, namanya Wandi, hilang tanpa jejak, habis main petak umpet sama teman-temannya. Itu sekitar 15 tahun lalu." Raka langsung menegang. "Wandi?" Pak Surya mengangguk. "Dia anak baru waktu itu, suka main sendirian. Malam itu dia ikut main meski sudah lewat maghrib. Teman-temannya pikir dia pulang duluan, tapi ternyata dia gak pernah sampai rumah. Dicari kemana-mana, bahkan sampai bawa orang pintar, tapi gak ketemu. Setelah itu, warga sepakat, gak boleh ada yang main petak umpet setelah maghrib." Raka kembali dengan kepala penuh pikiran. Ia langsung menelepon Aldi dan Intan. "Nama anak yang dicari itu, Wandi," kata Raka. Mereka saling berpandangan. "Ada lagi yang aneh," lanjut Raka. "Gue tanya ibu soal rumah yang dulu ditempati keluarga Wandi. Sekarang kosong. Gak ada yang berani tempatin." Aldi langsung berdiri. "Besok kita ke sana." Siang hari berikutnya, mereka bertiga menyelinap ke rumah tua itu. Lokasinya tak jauh dari lapangan tempat mereka bermain. Pagar sudah berkarat, dinding mengelupas, jendela-jendela retak. Rumah itu benar-benar seperti ditinggalkan dalam ketakutan. Begitu mereka masuk,
aroma lembab dan busuk menyeruak. Di ruang tamu yang kosong, mereka melihat tembok penuh coretan. Raka mendekat dan membaca dengan suara pelan. Aku ngumpet di sini. Sudah maghrib tapi belum selesai. Mainnya gak adil. Aku belum ketemu. Intan mulai gemetar. Aldi menyinari ruangan dengan senter. Di sudut, mereka menemukan lemari tua yang tertutup rapat. Gagangnya berkarat. Aku buka ya, bisik Aldi. Begitu pintu lemari terbuka, angin dingin langsung menyembur keluar. Dan di dalamnya, ada boneka yang sama seperti yang Intan temukan di rumahnya, tapi dalam kondisi lebih rusak, dengan mata tercongkel dan tulisan samar di bajunya. Ayo cari aku. Mereka pulang dalam ketakutan. Tapi malam itu, semuanya terasa berbeda. Raka terbangun karena mendengar suara hitungan. 1. Ia duduk. Matanya terbuka lebar. 2. Suaranya datang dari bawah tempat tidurnya. 3. Dan kemudian, ada suara napas. Berat, kasar. Seperti sesuatu yang sedang menahan diri untuk tidak keluar. Dengan tangan gemetar, Raka menunduk dan melihat 2 tangan kecil mencengkram ujung kasurnya. Keesokan harinya, Raka tak ke sekolah. Ia sakit demam tinggi, mengigau sepanjang malam. Yang terdengar dari mulutnya hanya 1 kalimat berulang. Aku belum ketemu. Aku belum ketemu. Aku belum ketemu. Hari-hari setelah Raka jatuh sakit menjadi titik balik segalanya. Ia tak kunjung sembuh. Setiap malam menggigil, berkeringat dingin, dan matanya terus menatap langit-langit kamar seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Ibunya bingung. Dokter mengatakan tidak ada yang aneh secara medis. Tapi Raka berubah. Ia tak lagi bicara banyak. Hanya bergumam berulang-ulang. Dia belum ditemukan. Aku harus cari. Intan dan Aldi mencoba menghibur dan menjaga jarak. Tapi rasa bersalah mulai tumbuh di hati mereka. Mereka bertiga yang memulai permainan itu. Mereka bertiga yang memanggil sesuatu dari balik batas. Dan kini Raka perlahan-lahan seolah ditarik ke dalam permainan yang tak kunjung selesai. Satu malam, Aldi bermimpi. Ia berdiri di lapangan gelap. Kabut tebal menutupi pandangan. Di depannya, ada anak kecil, berdiri membelakangi. Tubuhnya kotor, rambutnya gimbal, dan tubuhnya seakan mengeluarkan aroma tanah basah. Anak itu berkata pelan, "Kalian main curang. Kalian semua sudah selesai duluan." Aldi hendak mendekat, tapi anak itu tiba-tiba berlari ke semak-semak. "Jangan tinggalin aku," bisik suara itu. "Aku belum selesai." Saat Aldi bangun, ia mendapati telapak tangan kecil berlumpur menempel di kaosnya. Aldi dan Intan sepakat mencari tahu lebih banyak. Mereka datang ke rumah Bu Narti, tetua kampung dan teman lama Ibu Wandi. Dengan membawa alasan bahwa mereka sedang membuat tugas sekolah tentang kisah lama kampung, Bu Narti akhirnya terbuka. "Wandi, anak itu baik, tapi pendiam. Ibunya sering khawatir karena Wandi suka main sendirian. Dan dia punya kebiasaan aneh," katanya sambil mengaduk teh. "Apa maksudnya, Bu?" "Wandi, kalau main petak umpet, dia selalu pengen ngumpet paling terakhir," katanya, "biar gak ada yang bisa nemu. Suatu hari, dia main sama teman-temannya, tapi mereka semua lupa hitung dia. Permainan selesai, tapi Wandi belum keluar." Intan menelan ludah. "Lalu, besoknya dia hilang. Gak ada yang tahu di mana dia. Tapi satu hal aneh." Bu Narti menatap mereka dalam-dalam. Sejak itu, tiap malam Jumat Kliwon, selalu ada suara hitungan dari arah lapangan. Dan seseorang menyanyikan lagu yang bahkan bukan anak-anak zaman sekarang yang tahu. Penasaran, mereka mulai mencari tahu tentang lagu itu. Dan malam Jumat Kliwon berikutnya, Aldi dan Intan nekat menyelinap ke lapangan dekat pohon mangga, tempat biasa mereka bermain. Tepat pukul 00.03, dari kejauhan terdengar suara pelan, menyanyikan lagu anak lama, lirih seperti dari mulut yang sudah lama membusuk. Not musik, 1, 2, 3, 4, 5, "Aku sembunyi kau cari aku." Not musik, "Tapi jangan kau berhenti dulu, sebab aku belum ketemu." Intan menutup mulutnya. Aldi gemetar. Dari balik kabut malam, terlihat bayangan anak kecil duduk menghadap pohon mangga. Tubuhnya seperti diam,
tapi matanya menyala merah samar. Aldi mengambil langkah maju, tapi tiba-tiba, anak itu menoleh, dan di wajahnya hanya ada 2 lubang hitam di tempat mata, serta mulut robek hingga telinga. "Kau main curang, kalian semua main curang!" Teriakan Intan membelah malam. Mereka berlari sekuat tenaga, tak pernah menengok ke belakang. Keesokan harinya, mereka menemui Raka, yang masih terbaring lemah. Tapi saat mereka menyebut nama Wandi, mata Raka terbuka. Pelan-pelan ia duduk, lalu berkata, "Dia masih ngumpet, tapi sekarang dia mulai keluar. Karena dia tahu, kita sudah pernah main sama dia." Intan dan Aldi memutuskan melakukan sesuatu yang nekat. Mereka kembali ke rumah kosong bekas rumah Wandi. Mereka membawa dupa, air doa, dan beberapa mainan anak-anak. Niatnya sebagai persembahan untuk meminta maaf. Mereka duduk di ruang tamu, menyalakan lilin, dan mulai membaca doa. Tiba-tiba, angin dingin berhembus. Lilin mati, dupa terjatuh, dan suara itu terdengar lagi. "Kalian belum nemu aku." Dinding mulai berdentum. Di loteng, suara langkah kaki kecil terdengar jelas. Aldi mengambil mainan mobil-mobilan dan meletakkannya di lantai. "Maaf, Wandi, maaf, kita gak sengaja," bisiknya. Tapi suara tawa lirih menjawab, "Tapi sekarang aku yang cari kalian." Lemari tua di sudut ruangan mulai bergetar hebat. Pintu depannya terbuka perlahan, dan dari dalam muncul tangan kecil yang memegang kelereng merah. Kelereng yang dulu sering dipakai Wandi main di sekolah. Aldi mundur. Intan sudah menangis. Tapi sebelum mereka bisa kabur, sebuah suara berat dan dalam menggema dari seluruh penjuru rumah. "Permainan belum selesai. Kalian belum semua ditemukan." Malam itu, mereka memutuskan satu hal. Permainan ini tak bisa dihentikan begitu saja. Mereka harus menemukan Wandi, atau akan terus jadi bagian dari permainan ini selamanya. Sejak kejadian di rumah kosong itu, Aldi dan Intan mulai kehilangan arah. Mereka tak bisa tidur nyenyak. Bahkan di siang hari, bayangan Wandi masih terasa menempel di belakang punggung mereka. Terkadang suara napasnya terdengar dari balik lemari, atau langkah kecilnya di atap sekolah saat jam istirahat. Namun satu hal yang paling menakutkan adalah fakta bahwa mereka tak bisa keluar dari permainan ini. Beberapa hari setelah insiden terakhir, Raka akhirnya sembuh, tapi bukan karena pengobatan. Ia bangun pada suatu pagi dengan tatapan kosong, wajah pucat, dan suara lirih yang tak pernah sama lagi. Ia hanya bicara satu kalimat, "Aku tahu di mana dia ngumpet." Aldi dan Intan segera datang ke rumah Raka. Mereka menemukannya duduk di lantai kamar, memandangi peta kecil yang digambarnya sendiri. Peta itu menggambarkan lapangan, rumah kosong, dan satu area lain, sumur tua di ujung kampung, yang sudah lama ditutup karena dianggap angker. "Kita harus ke sana," kata Raka pelan. "Dia di situ." Intan ketakutan. "Kita mau ngapain? Gak bisa sembarang buka sumur." Raka menoleh. "Kalau kita gak temuin dia, kita semua bakal ketemu sama dia dengan cara lain." Malam itu, mereka bertiga menyelinap ke sumur tua. Letaknya di belakang rumah yang sudah ditinggalkan, tertutup semak dan pohon liar. Tutup sumur dari kayu lapuk itu diganjal dengan batu dan tali rafia, seolah memang sengaja ditutup rapat oleh warga. Dengan tangan gemetar, mereka membuka penutupnya. Aroma busuk menyeruak. Bau tanah basah dan sesuatu yang lebih tajam, bau daging membusuk. Aldi menyorot senter ke dalam. Airnya hitam pekat. Tapi di kedalaman, samar-samar mereka melihat sesuatu yang mengambang. Bukan tubuh, tapi boneka yang sudah hampir hancur, dengan baju lusuh dan label kecil bertuliskan, "Punya Wandi." Lalu tiba-tiba, terdengar suara hitungan dari dalam sumur. 1, 2, 3. Mereka membeku. Cahaya senter bergetar. 4, 5. Dari dalam sumur, muncul tangan kecil menggenggam bibir sumur. Tangan penuh lumpur dengan kuku panjang dan patah-patah. "Aku udah nemu kalian." Mereka bertiga berlari tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan senter dan boneka di pinggir sumur. Malam itu menjadi malam terakhir mereka mencoba melawan.
Mereka tahu, permainan ini tidak bisa dihentikan, karena Wandi sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar anak hilang. Keesokan harinya, desa gempar. Anak kecil bernama Vano, tetangga baru yang belum lama pindah, hilang saat main petak umpet sore hari. Ibunya mengaku, Vano sempat cerita tentang teman baru yang ngajak main. Teman itu selalu datang sore-sore, pakai baju putih dan celana pendek. Tapi dia gak pernah jawab saat ditanya siapa namanya. Vano hanya bilang, namanya Wandi, tapi dia gak suka disuruh pulang cepat. Aldi, Intan, dan Raka berkumpul lagi di rumah Raka. Ini gak bisa diterusin, kata Raka. Anak-anak lain mulai ikut kena. Kita harus akhiri permainan ini, Aldi menambahkan. Tapi gimana caranya? Tanya Intan. Dia udah bukan manusia lagi. Mereka lalu teringat sesuatu, kata-kata terakhir yang diucapkan Wandi dalam mimpi Aldi. Kalau kalian adil, aku gak akan marah. Itulah kuncinya. Permainan dulu belum selesai karena Wandi tidak pernah dihitung sebagai peserta. Ia sembunyi, tapi tak ada yang mencari. Mereka memutuskan, mereka harus memulai ulang permainan dengan Wandi sebagai bagian yang resmi. Pada malam Jumat berikutnya, mereka kembali ke lapangan. Kali ini mereka membawa 4 lilin, 1 untuk masing-masing, dan 1 diletakkan di tengah, untuk Wandi. Mereka menggambar lingkaran kecil di tanah, dan duduk berhadapan. Aldi menarik napas. Kita mulai. Petak umpet, dimulai sekarang, kata Raka. Lalu mereka mulai menghitung. 1, 2, 3. Saat hitungan mencapai 10, api lilin di tengah berkedip hebat, dan padam. Angin dingin berhembus. Daun-daun berputar liar. Lalu terdengar suara kecil, suara napas, dan tawa lirih. Akhirnya, aku dihitung. Dalam sekejap, semua lilin mati. Tapi suasana menjadi lebih tenang. Tak ada lagi suara hitungan. Tak ada lagi bayangan yang mengikuti. Malam itu mereka pulang dengan perasaan aneh, takut, tapi lega. Keesokan paginya, Vano ditemukan tertidur di depan rumahnya. Ibunya bilang ia pulang sendiri tengah malam, membawa sebuah kelereng merah yang entah dari mana asalnya. Saat ditanya siapa yang mengantarnya pulang, Vano menjawab, teman aku. Tapi dia bilang, dia gak ikut main lagi. Semenjak malam itu, lapangan di belakang rumah mereka sepi. Tidak ada lagi anak-anak yang bermain petak umpet di sana, terutama saat matahari mulai turun. Karena semua anak tahu, permainan itu sudah selesai. Tapi jika kau berani main petak umpet setelah maghrib, mungkin Wandi akan minta ikut lagi. Sudah sebulan berlalu sejak permainan itu diselesaikan. Lapangan di belakang rumah Intan kini ditumbuhi ilalang, tak terurus. Anak-anak kampung lebih memilih main di depan rumah masing-masing. Bahkan saat sore hari, suara mereka tak lagi seceria dulu. Namun, bukan karena mereka takut, melainkan karena sesuatu masih mengawasi mereka. Raka mulai bicara normal lagi, tapi sering terlihat termenung. Intan tak pernah lagi keluar rumah selepas maghrib. Sementara Aldi mulai mengalami mimpi aneh setiap malam. Mimpi yang selalu berakhir dengan suara kecil berbisik, "Terima kasih udah main sama aku." Tapi malam-malam itu makin lama makin aneh. Aldi mulai melihat bayangan anak kecil berdiri di belakang pohon mangga tua, di mimpi maupun dalam pantulan jendela rumahnya. Wajah anak itu tak jelas, tapi tubuhnya sama seperti dulu. Kemeja putih, celana pendek, dan tangan kirinya selalu memegang sebuah kelereng merah. Pada malam Jumat Kliwon kedua setelah mereka menyelesaikan permainan, Raka datang ke rumah Aldi sambil membawa kabar buruk. Intan hilang. Dia bilang mau keluar sebentar ambil jemuran, tapi gak balik-balik, kata Raka panik. Ibunya nemuin sepatunya di bawah pohon mangga. Mereka segera menuju lapangan. Rumput ilalang setinggi lutut. Pohon mangga di ujung lapangan berdiri diam, hitam dalam cahaya bulan pucat. Dan di bawah pohon itu, mereka menemukan kelereng merah. Aldi mulai menangis. Kita udah selesain permainannya. Kita udah minta maaf. Raka menggigit bibir. Mungkin kita gak benar-benar selesai. Kita pikir dia puas. Tapi mungkin dia masih sendirian. Di tengah lapangan, angin menderu.
Rumput seperti berdesir ke satu arah. Udara jadi lebih dingin. Aldi gemetar, tapi langkahnya justru membawanya mendekati pohon. "Wandi!" teriaknya. "Kalau ini tentang permainan, ayo kita main lagi." Suara dari balik ilalang menjawab, "Aku gak main lagi. Sekarang, aku yang jaga." Tiba-tiba langit berubah kelabu. Aldi dan Raka terjebak dalam lingkaran tanah kering. Suara hitungan terdengar lagi, tapi sekarang, suaranya seperti banyak anak-anak. 1, 2, 3. Dari dalam ilalang, muncul sosok-sosok kecil, anak-anak dengan wajah kotor, pakaian usang, dan mata kosong. Mereka semua tersenyum, terlalu lebar. Raka menarik Aldi, tapi kaki mereka seolah berat seperti ditarik ke tanah. Satu anak mendekat, memegang kelereng merah dan menunjuk ke arah pohon. "Dia nunggu di sana. Kamu harus main sampai selesai." Aldi menatap pohon mangga itu, dan melihat bayangan Intan berdiri mematung di balik batang. Tapi wajahnya kosong, matanya melotot tanpa kedipan, dan bibirnya terbuka, berbisik tanpa suara. Dia belum selesai. Lalu semuanya gelap. Aldi terbangun di ranjang rumah sakit. Raka duduk di sebelahnya, matanya lebam. "Apa yang terjadi?" tanya Aldi. "Kita ditemukan pagi-pagi di lapangan. Kamu pingsan." "Aku juga," jawab Raka. "Tapi, Intan gak ada. Bahkan sepatunya pun gak ditemukan lagi." Aldi menggigil. "Aku rasa, Wandi gak pernah pengen ditemukan. Dia pengen ditemani." Hari-hari berlalu. Sekolah kembali buka. Tapi ada satu kursi yang kosong di kelas mereka. Foto Intan dipasang di papan pengumuman, dicari sebagai anak hilang. Tapi Aldi tahu, Intan tidak hilang. Ia dipilih. Malam itu, Aldi masuk ke kamarnya dan mendapati sebuah kelereng merah di atas bantalnya. Ia menatap benda itu lama, lalu menangis. Permainan itu tidak pernah benar-benar selesai. Wandi bukan hanya anak kecil yang hilang, ia adalah roh yang kesepian, terjebak antara dunia main dan dunia mati. Dan siapapun yang pernah main petak umpet saat maghrib, bisa dipanggil untuk ikut kembali ke dalam lingkaran. Epilog. Bertahun-tahun kemudian, kampung itu pindah lokasi. Rumah-rumah dijual, lapangan diuruk untuk dibangun perumahan. Tapi orang-orang tua masih memperingatkan, jangan pernah biarkan anak-anak bermain petak umpet saat matahari tenggelam. Karena ada seseorang yang masih menunggu di belakang pohon mangga yang tak lagi ada. Seseorang yang selalu bilang, "Aku jaga sekarang, giliran kalian sembunyi."